ini diumpamakan saja, diumpamakan dengan kepala manusia itu ada yang pikirannya tuh penuh ya, kemudian ada yang agak-agak longgar, kemudian ini longgar sekali seperti itu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya yang paling sederhana, saya itu kan mencarikan PPT itu paling gampang ya, yang paling mudah, artinya mudah dimengerti itu seperti apa. Nah, jadi di sini yang namanya mau membuat proposal itu ada intervensi ya. Intervensi itu apa? Ibu-ibu pasti sudah tahu lah ya. Orang di apa itu namanya di puskesmas ya yang ada di masyarakat. Nah, intervensinya itu nanti yang akan kita amati ya, seperti itu. Contoh misalnya, di dalam suatu daerah itu ada masyarakat yang banyak terkena hipertensi ya. Nah, kira-kira yang mau diamati itu apakah golongan umurnya kah atau jenis kelaminnya kah? Nah, jadi beberapa apa pengamatan itu nanti yang akan kita bandingkan ya. Nah, itulah yang paling gampang dipahami. Nah, contoh di sini. Di sini kan adanya edukasi gizi ya. Sekarang kan kalau misalnya ibu bapak penyuluhan di puskesmas ya. Kalau cuma ngomong aja terus-terusan, kadang-kadang yang mendengarkan kan bosan ya. Nah, sekarang itu muncul istilah yang namanya edukasi gizi. Bagaimana sih edukasi itu? Artinya menggambarkan ya, bisa berupa gambar atau contoh leaflet atau contoh orangnya. Nah, dengan demikian, dengan adanya edukasi ini, akhirnya wawasannya itu terbuka ya. Artinya dia mudah memahami. Nah, itu namanya edukasi. Ya, kalau orang cuma ceramah aja kadang-kadang kan susah untuk dimengerti. Tapi kalau sudah ada contoh ya, misalnya ibu mencontohkan ini satu buah apel ya. Mungkin di masyarakat tuh semuanya tahu apel itu seperti apa. Nah, tetapi apel yang dimaksud itu apel yang mana, kemudian beratnya kira-kira berapa. Nah, itu artinya kisaran dari buah apel itu juga merupakan pengetahuan buat mereka ya seperti itu. Kemudian lagi contoh satu sendok makan. Nah, satu sendok makan itu berapa gram? Ya. Nah, kalau kita cuma kira-kira ya, nih, setelah kita ambil gula misalnya satu sendok makan, kita timbang berkisar hampir 15 gram. Tapi ada juga orang mengatakan satu sendok makan itu cuma 10 gram ya, tergantung dia menyendoknya apakah penuh atau cuma pres ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi di sini senam hipertensi ya. Orang hipertensi itu kan katanya kurang gerak ya. Akhirnya dia diajarin dengan senam-senamnya yang nggak berat-berat sih, yang ringan-ringan saja. Nah, dengan dia rutin melakukan senam, menyebabkan tekanan darahnya menjadi turun ya. Artinya dia banyak bergerak, banyak beraktivitas, sehingga yang tekanan darahnya tadinya tinggi bisa turun pelan-pelan seperti itu. Ini contoh ya Ibu Bapak ya. Nah, inilah yang dikatakan namanya intervensi, kemudian kita amati, kemudian hasil yang kita amati itu kita bandingkan seperti itu. Kemudian ciri-ciri penelitian eksperimen itu adalah adanya perlakuan. Nah, perlakuan itu adalah intervensi, Bu. Nah, contoh misalnya ibu kan menanggulangi anak yang stunting, misalnya ada di suatu daerah atau lingkungan puskesmas, misalnya ada satu atau dua orang. Seperti apa sih perlakuan ibu bapak terhadap anak yang menderita stunting ya dibandingkan dengan anak yang sehat ya. Kalau anak yang sehat kan kita tidak perlu memberikan penyuluhan ya, pengawasan yang agak ketat sedikit, kemudian memberikan misalnya contoh makanannya. Tetapi kalau untuk yang anak stunting, selain ibunya diberikan pengertian ya bagaimana memperlakukan anak yang stunting supaya anak tersebut nantinya akan menjadi normal. Nah, perlakuan apa eh, gerakan atau
Yang dilakukan itu namanya adalah perlakuan. Kemudian lagi ada kelompok pembanding. Nah, yang tadi anak stunting dan anak yang tidak stunting, ya, itu ada kelompok. Kemudian adanya pengukuran hasil. Kok bisa dikatakan stunting? Ya, kenapa anak itu dikatakan stunting? Karena misalnya berat badannya dan tinggi badannya tidak sesuai dengan rumus apa, ya. Jadi ada acuannya, ada patokannya seperti itu. Nah, kemudian bertujuan mengetahui hubungan sebab akibat ya. Jadi kenapa anak yang stunting tadi diperlakukan? Karena kita kepengen menyembuhkan anak yang stunting. Jadi akibat dari perlakuan kita tadi, akibat dari kita sering memberikan penyuluhan kepada ibu dan anaknya, mengakibatkan anak tadi pelan-pelan menjadi sehat. Ya, kayak gitu ya. Sampai di sini ada yang bertanya, Ibu Bapak? Silahkan kalau ada yang bertanya. Lanjut, Bu. Ya, lanjut ya. Oke, kalau lanjut. Nah, di sini ada contoh ya. Ini contoh desainnya ya. Eksperimen itu artinya uji coba ya, Ibu Bapak ya. Kita mencoba-coba ya. Jangankan ya orang sakit aja itu ke dokter juga dengan ilmu pengetahuannya memberikan obat juga bisa juga dikatakan eksperimen kan? Ada yang biasa mengkonsumsi obat yang misalnya dosis rendah. Kalau dikasih langsung dosis tinggi berakibatnya macam-macam ya seperti itu. Di sini ada yang dikatakan desain ya. Nah, desain itu pertama yaitu sebuah si eksperimen, kemudian yang tiga adalah true eksperimen. Nah, ini semuanya acak atau randomisasi ya. Nah, kemudian ada kontrol. Kontrol itu kalau untuk pre-eksperimen itu tidak selalu ada ya. Artinya pada saat misalnya ibu mau melakukan suatu penelitian, Bu. Jadi ibu ini misalnya dalam suatu daerah ya, kalau yang namanya gizi masyarakat itu dalam suatu daerah itu kan punya data ya Bu ya. Oh anak yang kekurangan gizinya berapa orang misalnya, yang stunting berapa orang ya. Nah, antara dua penyakit itu, ibu uji coba misalnya memberikan makanan yang cocok itu apa. Itu yang dikatakan sebagai pre-eksperimen, uji coba. Ya, nah itu namanya pre-eksperimen. Itu tidak selalu ada kontrol, Bu. Tetapi kalau misalnya ibu melakukan penelitian di laboratorium, itu biasanya ada kontrol. Tapi kalau masyarakat tidak, ya. Kalau di laboratorium itu ada kontrolnya, Bu. Jadi ada pembandingnya, ya. Ibu misalnya bikin es krim. Patokan es krim ibu itu es krim yang mana? Es krim Walls kah? Atau es krim apakah? Artinya itu adanya kontrol. Nah, biasanya itu kalau laboratorium itu selalu ada kontrol. Tapi kalau di masyarakat itu tidak selalu, ya. Nah, kemudian desain penelitian eksperimen itu mungkin kalau yang namanya pengertian hampir semuanya lah sudah tahu ya. Kemudian sejarahnya, kemudian karakteristiknya, kemudian jenis eksperimen dan desain eksperimennya. Nah, di sini yang namanya desain eksperimen. Ini artinya apa? Kita mendesain sendiri. Ya, makanya dikatakan di sini tugas mandiri dalam metodologi penelitian. Ya, nah tergantung nanti ibu mau mengambil apa, misalnya gizi masyarakat, klinik, rumah sakit, atau teknologi pangan. Ya, seperti itu. Jadi itu desainnya empat macam tuh berbeda-beda, Ibu Bapak ya. Jadi desain penelitian itu tugas ibu bapak masing-masing seperti itu ya. Jadi nanti mendesain itu dituliskan ya dalam sebuah berita ilmiah ya. Oleh karena itu yang namanya penelitian itu ilmiah ya. Tidak ada misalnya penelitian itu mengarang ya,
Enggak, jadi ada data ilmiah yang menunjukkan bahwa data itu adalah benar ya. Nah, kemudian kalau kita melihat pengertiannya menentukan hubungan sebab akibat atau kausabilitas. Kemudian memberikan treatment untuk memperoleh hasil ya Bu ya. Yang kayak tadi, ibu misalnya ada anak stunting diberikan treatment apa? Apa alasan ibu untuk memberikan treatment tadi supaya yang tadinya stunting menjadi tidak stunting? Nah, kan treatment juga, treatmentnya apa? Supaya bisa menurunkan berat badan ya. Nah, cara treatment. Nah, kemudian ada lagi merupakan salah tip ya. Kuantitatif itu artinya apa? Penelitian itu ada kualitatif dan ada yang kuantitatif. Nah, biasanya kalau kuali itu kan berhubungan dengan gizi masyarakat banyak ya, kuali ya. Tetapi kalau kuanti itu ada angkanya. Angkanya itu berada dikatakan sebagai kuantitatif. Angkanya ada, pasti sudah ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang lain juga bertujuan untuk mengetahui dampak treatment tadi terhadap hasil pada subjek penelitian. Nah, jadi di sini yang namanya eksperimen itu pengertiannya seperti ini ya, Ibu Bapak ya. Nah, sedangkan kalau sejarah yang namanya eksperimen itu sudah sejak abad ke-18. Abad ke-18 kapan itu saya juga nggak ngeh lagi ya atau nggak paham lagi kapan ya. Jadi ini banyak beberapa pakar zaman dahulu itu sudah mengenalkan yang namanya eksperimen ya. Nah, kemudian Bu, kalau bikin penelitian itu jangan judul Bu lah, Bapak jangan judul ya. Masalah ya. Jadi jangan kalau disuruh bikin proposal judulnya masalah Bu. Ya, artinya kalau ada masalah, masalah itu yang nanti yang akan dipecahkan seperti itu ya. Masalah itu yang akan kita treatment juga. Nah, di sini ada masalah adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan, Ibu Bapak ya. Jadi masalah ya antara harapan dan kenyataan artinya kadang-kadang bisa tidak sesuai ya. Misalnya kita mengharapkan ada anak yang stunting 10 orang. Setelah kita treatment ya beberapa kali, kenyataan harapan kita itu seluruhnya sembuh ya 10 orang sembuh kayak gitu. Tapi kenyataannya misalnya cuma ada 7 orang atau 6 orang yang sembuh. Itu kenyataan yang ada di hadapan kita ya di lapangan kayak gitu. Kemudian lagi, masalah itu adalah suatu situasi yang tidak memuaskan atau yang mengganggu pikiran dan perasaan, sehingga dirasa perlu untuk segera diatasi. Nah, Ibu Bapak kalau punya masalah gimana sih? Mau diabaikan kah? Mau cepat beres-beres selesaikah? Atau seperti apa? Jadi orang menghadapi masalah itu bermacam-macam ya. Ada yang dia pikirkan matang-matang baru dia menyelesaikan. Ada juga yang gerasak kerusuk ya. Nah, yang gerasak kerusuk itu biasanya hasilnya juga tidak memuaskan ya. Jadi masalah itu dilihat dulu apa sih masalahnya. Nah, di sini dikatakan masalah itu sering muncul dalam bentuk fenomena tertentu yang mengganggu ya ibu bapak ya misalnya nih masih punya anak yang baru sekolah ya kenapa sih pada saat anak baru sekolah kan diantar nih sama ibu atau bapaknya ke sekolah setelah 1 minggu 1 minggu dia masih bagus kok minggu kedua dia kok nggak mau ke sekolah kayak gitu alasannya kenapa. Ternyata misalnya di sekolah itu ada yang temennya itu berani suka marah-marahin dia. Nah, itu artinya masalah ya. Masalah yang ditimbulkan oleh orang lain tapi mengakibatkan ke anak kita. Nah, itu masalah. Bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, menyelesaikannya itu ada bermacam-macam.
macam ceritanya seperti itu. Ada yang bertanya? Halo, Ibu Bapak ada yang bertanya? Gak ada, Bu. Nggak ada ya? Berarti jelas aja ya. Udah paham Iya. sih ya Ibu Bapak ya, karena sering ketemu di lapangan ya, seperti itu. Semua tinggal menuangkan dalam suatu tulisan ilmiah itu yang kadang-kadang agak-agak rumit ya. Sebenarnya sih enggak ya. Nah, kemudian masalah itu dianggap mengandung masalah tadi jika ada kriteria atau tolak ukur yang digunakan sebagai kondisi yang ideal atau sesuai harapan orang seperti itu ya. Jadi masalah itu harus diselesaikan. Jangan misalnya ibu bapak di puskesmas, di lingkungan puskesmas ibu bapak ada orang yang anak-anak yang bermasalah misalnya kurang gizi ya. Kemudian ada yang kayak tadi stunting, ada wasting dan sebagainya. Itu artinya masalah, Bu. Iya, masalah itu bagaimana sih cara pemecahan masalahnya. Nah, itulah yang nantinya yang akan dikerjakan oleh Ibu Bapak ya, seperti itu. Nah, kemudian tahapan identifikasi ya, Bu ya. Nah, tahapan identifikasi eh pertama itu Ibu kalau mau bikin proposal itu ada masalah ya, Bu ya. Jangan judul ya, tadi saya ngomong jangan judul. Ya, nah, masalah dulu. Ya, kemudian setelah ada masalah, artinya Ibu menentukan hipotesa. Apa sih caranya, bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah ini? Ini biasanya ada di bab 3 lah Ibu Bapak lah, metodologi penelitian ya. Di metodologinya ada hipotesanya apa ya. Kalau masalah itu biasanya letaknya di latar belakang ya, latar belakang. Nah, di pendahuluan itulah yang muncul yang namanya masalah yang akan kita ungkapkan seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi yang namanya bagaimana sih kita menyelesaikannya tadi? Apakah perlu treatment, perlu intervensi atau eksperimen? Ya, misalnya kalau di masyarakat tadi kan sudah saya contohkan, kalau misalnya di laboratorium nih. Kok gimana sih orang bikin es krim seperti es krim Walls? Ya, ibu bapak dikasih aja resep yang sama belum tentu sempat anu loh, belum tentu sama loh hasilnya. Bikin donat aja yang gampang ya ibu bapak ya. Dikasih resep, dikasih bahan disiapkan belum tentu sama loh. Itulah yang namanya eksperimen ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya partisipan. Nah, partisipan di sini artinya adakah yang mendorong, artinya adakah yang mempengaruhi intervensi atau treatment atau eksperimen tersebut. Nah, kemudian setelah itu, setelah masalah sudah ada, hipotesa sudah ada, metodologi sudah ada. Nah, desainnya Ibu Bapak. Desain ini banyak lah Ibu Bapak lah. Pilih desain eksperimen, pilih desain penelitian ya. Penelitian masyarakat, bukunya ada sendiri ya, seperti itu. Dan lain-lainnya. Jadi ini dilakukan. Kalau buku tentang penelitian itu pasti banyak Ibu Bapak ya. Ibu Bapak terserah memilih punya siapa saja pasti banyak kayak gitu. Nah, kemudian pengaturan dan analisis data, kemudian laporan eksperimen. Ini tahapan daripada eksperimen. Nah, karakteristiknya memilih partisipan dan penugasan langsung artinya secara random, acak ya, secara random atau acak. Kemudian melakukan intervensi terhadap satu atau lebih kelompok pula atau outcome diukur di akhir penelitian. Nah, kemudian mengidentifikasi ancaman terhadap validitas. Validitas ini artinya hasil, Bu. Hasil yang ada, data yang ada diolah dengan menggunakan metode penelitian, menggunakan apa? Terserah nanti di sana disesuaikan dengan penelitian kita. Nah, validitas ini artinya kebenarannya benar nggak?
Nah, akhirnya di sini akan timbul perbandingan statistik dalam suatu kelompok ya. Nah, kemudian di sini dasar dari penelitian eksperimen adalah memberikan perlakuan atau intervensi kepada salah satu atau kelompok. Nah, salah satu atau kelompok itu nantinya eh, kita akan tahu akibatnya apa sih seperti itu. Nah, di sini dikatakan kelompok bertujuan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari intervensi atau perlakuan tersebut kepada satu atau lebih kelompok tersebut ya. Jadi dalam desain eksperimen penelitian itu pasti ada perlakuan ya. Nah, ini beberapa contoh tentang eksperimen ya Bu ya. Ada pre, ada eksternya, ada kuasi eksperimen ya. Mungkin agak kabur ya. Nah, kemudian di sini kapan sih kita melakukan suatu uji coba atau eksperimen tadi? Ini dikatakan bila peneliti ingin mengetahui suatu hubungan sebab akibat secara langsung antara suatu variabel independen perlakuan dengan variabel dependen. Ibu Bapak, karena Ibu Bapak ini kan GDST ya. Artinya penelitiannya itu pasti ada hubungan. Jadi ada sebab dan akibatnya. Tapi kalau cuma D3 mungkin tidak ada hubungan Ibu Bapak ya. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau D3 itu berupa hasil biasa saja. Sedangkan untuk GDST itu ada hubungan sebab akibat. Nah, kemudian lagi, bila peneliti ingin menguji suatu perlakuan atau intervensi untuk melihat efektivitas, misalnya dalam riset and development, ya. Kemudian lagi, peneliti ingin menguji suatu intervensi yang sudah terbukti efektif pada latar tertentu, pada situasi yang lain atau eksperimen replikasi. Replikasi ini pengulangan ya, Ibu Bapak ya. Misalnya, Bu, hari ini Ibu mendata nih, mendata di suatu apa posyandu ya Bu ya. Berapa sih jumlah anak balita yang ada di posyandu Melati misalnya. Datanglah kita ke posyandu Melati, bertemu dengan kader dan siapa-siapa. Ternyata eh, ada yang ngomong 12 orang. Nah, apakah kita percaya langsung Ibu Bapak? Tidak. Misalnya besok kita datangi lagi, siapa tahu masih ada yang tidak terdaftar. Nah, kemudian besok didatangi lagi, ternyata ada perubahan. Ternyata itu orang jumlahnya bukan 12, misalnya 15. Nah, akhirnya yang mana yang mau kita ambil? Nah, kemudian yang datang lagi kita 3 hari berturut-turut datangnya, yang ketiga 13. Nah, jadi apa? Jadi hari pertama itu replikasi pertama, hari kedua replikasi kedua, hari ketiga replikasi ketiga. Itu hasilnya seperti apa, Bu? Hasilnya dirata-ratakan, ya. Jadi misalnya 12 tambah 15 tambah 13 itu berapa orang? Dibagi menjadi 3, ya. Jadi kita ambil rata-rata, ya. Insya Allah kalau rata-ratanya itu sudah benar, artinya sampel kita itu nggak jauh berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kalau misalnya yang terdata cuma yang tidak terdata satu atau dua orang, tapi semuanya sudah terdata seperti itu ya. Nah, kemudian lagi memilih partisipan dan random, bersifat terbuka dan sukarela ya. Jadi kita nggak usah ditutup-tutupin, nggak apa-apa. Siapa sih yang mau jadi sampelnya, siapa, hayu, kayak gitu. Kemudian sebelum memilih, diidentifikasikan dulu partisipannya ya. Dia bisa bisa berupa individu atau beberapa orang, kemudian bisa berupa kelompok atau lebih, kemudian bisa berupa organisasi. Ini partisipan yang namakan partisipan seperti itu.
Nah, di sini, di sini Bu, coba kita lihat. Ini ada koinnya Bu ya, ada nomor dan ada undian. Nah, ini yang namanya penugasan random atau R. Ya, ini misalnya jumlah orangnya, misalnya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, delapan orang. Nah, ternyata setelah kita lakukan treatment, ternyata yang mau sebagai yang mau diteliti itu empat jenis. Kemudian kontrolnya berapa? Harus sama, Bu. Ya, kalau misalnya eksperimennya 5, berarti kontrolnya bisa 5, kayak gitu. Jadi membandingkan ceritanya seperti itu ya. Nah, ini penugasan randomnya. Kemudian treatment itu tadi variabel ya Bu ya. Nah, variabel itu kan ada variabel bebas, ada variabel yang terikat. Nah, kira-kira Ibu apa tahu nggak variabel bebas itu apa? Halo, halo Ibu atau Bapak, variabel bebas itu apa ya? Halo, sedangkan Ini halo terikat Bu, itu apa? mau coba jawab Bu. Ya, boleh Ini Bu. contoh variabel bebas, kayak asupan energi, pola makan, pengetahuan, dan aktivitas Bu. Terhadap itu bebas ya. Tinggi yang bebas. Hmm. Terhadap siapa? Yang terhadapnya itu yang Iya, namanya terikat, ya. terikat. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan itu dikatakan variabel bebas. Paham ya, Bebas. Bu ya? Heeh. Ya, paham ya, Ibu Iya. Bapak ya? Yang terikat yang mana, Kita kan yang suka bebas itu IT yang sih mana? Pak. Iya, heeh. Kemudian lagi di sini, identifikasi mana variabel yang dapat dimanipulasi dan yang tidak dapat dimanipulasi. Kemudian dilakukan treatment dapat dilakukan dengan beberapa kondisi manipulasi. Kemudian satu variabel berarti mengatur kemunculan kuantitas yang berbeda-beda atau nilai yang berbeda dari suatu variabel ya. Nah, apa sih manipulasi? Ya, manipulasi sebenarnya mengecoh sebenarnya ya. Di sini ada judul pengaruh metode belajar terhadap prestasi siswa. Ya, metode belajar ini kan macam-macam ya Ibu Bapak ya. Metode belajarnya terhadap prestasi siswa. Nah, sekarang misalnya zaman sekarang ada metode belajar dengan ceramah ya. Kemudian ada juga seperti kita ini kan metode belajarnya apa nih? Online ya. Seperti itu ya. Ada yang dengan metode belajar online ya. Misalnya ada yang langsung tatap muka. Nah, nanti dibedakan di situ metode yang tatap muka dengan online itu prestasinya yang mana yang bagus. Nah, dikatakan di sini adalah apa sih contohnya? Nah, di sini metode belajar ini banyak kan Ibu Bapak ya. Nah, terhadap prestasi siswa. Jadi metode ini variabel bebas, sedangkan prestasi siswanya variabel terikat atau dikatakan variabel dependen yang ini adalah independen. Ya, seperti itu. Nah, untuk variabel yang bebas itu biasanya sengaja dimanipulasi atau eksperimennya. Nah, kemudian konsekuensinya perilaku yang diharapkan bisa berubah-ubah. Nah, kalau metode belajar tadi kan ada ceramah, diskusi, ada online ya, ada yang luring seperti itu ya, ada yang metode classroom, banyak metode belajar itu boleh ya. Jadi misalnya juga ibu misalnya eh, pengaruh misalnya pengaruh pendidikan ya dan pola pola makan terhadap anak stunting ya. Pendidikan tuh pendidikan siapa? Pendidikan orang tuanya ya, seperti itu ya. Nah, kemudian pola makan itu apa tuh namanya yang disiapkan oleh orang tuanya sehari-hari itu seperti apa? Nah, itu namanya pola ya. Nah,
Kemudian Bu, jenis penelitian ini ada berdasarkan metode ya. Nah, kebanyakan ya yang untuk metode survei ini biasanya adalah penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan informasi ya. Bisa gizi masyarakat ya, bisa gizi klinik dan lainnya di sini ya, seperti itu. Jadi penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan informasi dengan cara penyusunan daftar pertanyaan yang ditujukan pada responden. Pertanyaannya di mana? Pertanyaannya berupa kuesioner ya, belangko kuesioner. Nah, itu rata-rata penelitian yang survei atau dikatakan kualitatif ya, seperti itu. Nah, contoh di sini meneliti karakteristik hubungan sebab akibat antara variabel tanpa adanya intervensi dari peneliti. Sedangkan penelitian eksperimen itu kebanyakan itu adalah penelitian yang dilakukan di laboratorium ya, seperti itu. Karena apa? Dia melakukan beberapa eksperimen, kemudian mempunyai validasi ya yang tinggi, kemudian syaratnya dia juga harus homogen semuanya ya, seperti itu. Nah, penelitian eksperimen ada intervensi perlakuan dari peneliti baru dampaknya diukur. Sedangkan yang non eksperimen itu tidak melakukan intervensi, hanya mengumpulkan data atau fakta yang ada di lapangan seperti itu. Nah, ini rancangan penelitiannya Ibu Bapak ya. Nanti Ibu Bapak ada topik ya. Ini apa yang mau Ibu angkat? Ibu Bapak angkat ya. Terserah ya. Ada yang di lingkungan misalnya ruang kerja Ibu Bapak biar tidak terlalu susah ya. Topiknya apa? Kemudian baru judul. Nah, judul ini kan ada variabel bebas, ada variabel terikat nantinya ya. Baru merumuskan masalah. Nah, setelah dirumuskan masalah tadi, kemudian ada beberapa teori Ibu Bapak yang Ibu Bapak boleh ambil dari jurnal penelitian boleh, dari buku-buku kajian boleh, kemudian misalnya dari Riskesdas, misalnya dari apa laporan akhir tahun dari Dinas Kesehatan. Silahkan ya. Itu artinya ada acuannya, ada patokannya ya. Nah, setelah di sini baru metodologi Ibu Bapak. Nah, metodologi ini nanti Ibu Bapak yang memilih ya. Kira-kira untuk isi masyarakat metodologi apa yang paling cocok ya. Kalau misalnya untuk di laboratorium apa, dalam bab 3 biasanya metodologi ya. Nah, di bab 3 sedangkan kajian teori itu bab 2 ya yang ini judul kemudian bab 1. Nah, kemudian teknik sampling. Teknik sampling ini artinya ada probabilitas atau sampling, kemudian samplingnya itu bisa acak tadi ya. Nah, bisa juga yang sudah ditentukan ya, kalau eksperimen itu sudah ada. Kemudian pengumpulan data bisa melalui angket, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi ya. Seperti itu. Kemudian pengolahan data ya, pengolahan data, kemudian baru penulisan laporan. Ibu Bapak proposal itu cuma 2 SKS ya, ya kan? Tapi kadang-kadang jadi apa ya, jadi momok ya, kayak berat banget kayak gitu. Ya, padahal tidak, jangan diberat-beratkan ya. Jangan diberat-beratkan, carilah topik itu yang sering kita temui ya. Akhirnya gampang kita untuk melakukan suatu analisa nantinya. Nah, ya ini tadi ya jenis penelitian eksperimen ini ada di laboratorium. Kemudian eksperimen lapangan. Ada kajian penelitian dalam suatu situasi nyata ya. Kelebihannya, validitas eksternal tinggi, cocok untuk mengkaji proses sosial psikologi yang kompleks. Kelemahannya sulit melakukan kontrol dan manipulasi. Validitas internal rendah dan waktu relatif lebih
lama. Lebih lamanya tadi kenapa ya? Itu tadi mengumpulkan data di lapangan ya, Ibu Bapak ya. Misalnya kalau di lapangan, misalnya dalam suatu daerah yang banyak kan daerah-daerah yang terjal atau yang jauh, yang rumahnya jauh-jauh kayak gitu. Jadi memakan waktu lebih lama dibandingkan yang ada misalnya di rumah sakit atau di laboratorium seperti itu ya, atau di penjamah makanan atau di rumah makan ya. Nah, ini desain tadi true, post-test only control dan pretest proses control group ya. Ini beberapa. Ini bebas saja Ibu Bapak memilihnya ya. Desain pra-eksperimen, true eksperimen, dan kuasi eksperimen. Nah, sedangkan untuk kuasi itu tidak melakukan intervensi ya Ibu Bapak, tapi jarang digunakan. Biasanya eh, untuk yang lebih lanjut saja kita tidak. Nah, di sini penelitian eksperimen itu ada post-test online control design. Nah, seperti ini. Ini sudah dikondisikan lah Ibu Bapak lah. Sudah dikondisikan artinya eh apa nih namanya kesalahan dari luar tuh sangat kecil sekali ya karena semuanya dalam kondisi homogen. Nah, ini nanti eksperimen laboratorium ada kajian penelitian di mana semua variabel bebas dan berpengaruh terhadap tidak relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian fungsinya mengkaji relasi berkekuatan kontrol sempurna dan hasil lebih akurat. Artinya validitas internalnya tinggi, kemudian kelemahannya kurangnya kekuatan bervariabel bebas dan validitas eksternalnya rendah karena semuanya ini sudah diatur lah Ibu Bapak ya. Nah, jadi untuk desain ini tadi ya bebas Ibu Bapak memilihnya ya. Mau ngambil topik apa silahkan ya. Variabel yang mana yang mau diteliti silahkan juga ya. Seperti itu ya. Jadi tidak tidak harus harus ini harus itu enggak ya. Tapi boleh memilih nanti ada gizi masyarakat, klinik, MSPM dan teknologi pangan ya. Memang kadang-kadang kalau teknologi pangan itu yang RPA itu jarang ya. Padahal tidak terlalu ini juga kok gampang-gampang saja ya. Bisa aja Ibu, misalnya Ibu Bapak mengkaitkan dengan kondisi Ibu Bapak di lapangan. Nah, Ibu Bapak itu kan sering melakukan PMT kan ya di lapangan ya, bikin PMT. Nah, PMT itu bisa aja Bu diangkat ya di apa itu namanya di penelitian kita di proposal nantinya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo, Ahmad Jelas ya. Ulul Azmi. Ya, gimana? Tadi tuh ada dibahas tentang kuesioner ya Bu ya. Ya. Sekarang ini kan sudah ramai loh Bu form online tuh kuesioner tuh apakah tetap harus ada bukti fisiknya kah Bu atau bisa menggunakan form online aja Bu? Iya, Misalnya ada ada bukti fisiknya, ada kuesionernya. Nah, biasanya kuesioner itu nanti di proposal itu dilampirkan di belakang. Ya, nah, kuesioner itu ada yang kalau misalnya topiknya ada yang sudah distandarkan ya, ada yang kita bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti itu ya. Jadi kuesioner itu ada buktinya, ada bukti fisiknya. Walaupun misalnya Ibu Bapak melakukan secara Google Form, boleh saja. Tapi itu tetap dilampirkan di proposalnya nanti seperti itu ya. Jadi pada saat proposal nanti juga yang namanya kuesioner itu diperiksa sama pengujinya juga ya. Ini apakah cocok dengan topik ini atau tidak? Adakah yang perlu ditambahin atau tidak seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta misalnya Ibu Bapak bikin kuesioner itu yang diajukan langsung ke sampelnya enggak ya. Jadi harus dicek dulu satu persatu seperti itu ya. berarti misalnya Google Form itu kan ada misalnya copy data di situ atau sambil Iya, pertanyaannya di dalam situ iya. Bu. Nah, seperti itu. Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Nanti saya carikan contoh ya untuk yang apa namanya proposal gizi masyarakat ya. Bisa ditelaah nanti misalnya sebenarnya kalau di perpustakaan banyak Ibu Bapak ya. Kalau mau lihatnya banyak sebenarnya di atas itu ya.
Kemudian yang masyarakat juga banyak, klinik juga banyak, ya di atas itu yang laboratorium juga banyak ya. Yang penting semuanya itu bisa dilaksanakan ya. Jangan terlalu misalnya idealis banget, jangan ya. Karena apa? Ibu bapak kan bekerja, waktunya juga harus diperhitungkan ya. Jangan nanti terpakunya cuma pada proposal aja. Ya, soalnya pertemuan kita juga nanti pada saat bimbingan proposal itu tidak leluasa seperti reguler. Karena apa kan jauh-jauh nih ceritanya. Paling ibu bapak nanti pada saat misalnya praktikum bisa ketemu langsung sama pembimbingnya kayak gitu kan. Kalau kalau misalnya mahasiswanya ada di Banjarbaru semua sih nggak masalah ya. Tapi tidak susah kok untuk bimbingan bisa online bisa ya ngirim berkasnya kayak gitu ya. Jadi tidak harus ketemu juga nggak apa-apa ya seperti itu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silakan yang lain. Gak susah ya. Pokoknya apa yang ada di kepala ibu bapak, topik apa nanti silahkan ya. Jadi kita tidak memaksakan harus ini, harus itu. Enggak ya. Disesuaikan saja. Mungkin karena orang yang di rumah sakit, biasanya datanya data di rumah sakit yang suka diambil ya. Yang artinya tidak susah mendapatkan data-data yang ada di rumah sakit kayak gitu. Kalau di puskesmas itu biasanya gizi masyarakat ya. Karena mereka kan kali ya, apa ibu bapak kan langsung terjun ke masyarakat ya, kayak gitu. Yang lain, boleh yang lain kalau mau bertanya, I- Izin Bu, sekali lagi boleh Bu? ya. Jadi, misalkan lo Bu mau ambil yang di puskesmas lo Bu, misalnya ada data stunting yang tinggi misalnya Bu, masih di angka nasional, tetapi di puskes ulun nih misalnya lebih rendah daripada puskes lain, bolehkah seperti Ibu kan ambil datanya di puskes ulun aja, walaupun di puskes lain ada datanya yang lebih tinggi Jadi gitu. gini biasanya ya Ahmad Ulul Azmi, kalau mengambil data itu, misalnya kan kita tahu data data nasional dulu ya. Data nasional itu berapa sih? Kemudian data provinsi berapa? Kemudian setelah tahu data provinsi itu kita tahu data di daerah kan, yang tertinggi itu di mana? Ya. Misalnya kayak sekarang, misalnya tertinggi di daerah Martapura, misalnya nih, misalnya Martapura. Martapura itu terdiri dari beberapa puskesmas. Ya, nah, tidak menutup kemungkinan yang tertinggi pertama itu sudah diteliti, ya kan? Oh, iya Kayak Bu. gitu kan? Artinya kan kita tidak harus mengambil lagi kan yang pertama, yang tertinggi itu kan tidak harus kita ambil kayak gitu. Nah, kemudian ngambilnya mau misalnya urutan ketiga. Silahkan aja, tapi alasannya apa? Masalah di situ apa sih kayak gitu? Ya, masalahnya apa? Misalnya di situ, misalnya kemarin juga ada mahasiswa rame ya stunting kayak gitu. Dia puskesmas itu di daerah pinggir sungai ya. Akhirnya dia mau mengangkat apa? Protein hewani ya, protein hewani yang dia angkat untuk menanggulangi stunting tersebut. Nah, kenapa? Karena daerah itu penghasil protein hewani ya. Jadi dia bikin lewat kader, mencontohkan lewat kader beberapa jenis makanan nanti yang cocok untuk menanggulangi stunting seperti itu. Boleh saja. Tidak harus, misalnya peringkat satu Bu sudah diteliti, jangan lagi kita ambil itu. Ya, boleh yang lain silahkan. Tapi ada alasannya, masalahnya apa? Ya, kalau tidak ada masalah ya jangan jangan dijadikan masalah kalau tidak ada masalah ya. Kayak gitu. Jangan dibuat-buat gitu ceritanya. Ada lagi? Terima kasih Bu. Ya, siapa lagi nih? Boleh, Bu, izin bertanya boleh nggak, Bu? boleh. Ini kan mungkin penerangan inginnya yang analisis seperti kepatuhan gitu kan.
biasanya santing tuh ada yang pemberian susu PKMK, berarti ada kepatuhannya dalam meminum loh. Untuk Ya, takarannya tuh berarti apakah setelah selesai apa jumlah minumnya atau gimana gitu? Sebab kan bentuknya kepatuhan. kepatuhan itu kan harusnya punya aturan ya. Iya, Bu. Ya, nah Mungkin aturan itu yang diterapkan. mungkin kayak seperti 12 minggu selesai jadwal Ya, minumnya gitu. Nah, tapi ya, sambalnya itu kan mengambil semua. ya, betul. Biasanya dia dalam 12 minggu dalam satu kotak susu ya harus habis. Ya, tapi diliatin yang minum tuh yang penderitanya kah atau sepadingan kah minumnya lah. Ya kadang-kadang lo ada juga di masyarakat tuh yang menderita tuh satu tapi dia punya kakak punya adik. Ya, akhirnya kan banyak kan yang kayak kue biskuit itu bukan si penderita yang mengkonsumsi kakak adiknya. Nah, artinya apa? Sudah lepas itu ya. Jadi kalau kepatuhan itu benar-benar kita bisa apa itu namanya meyakinkan betul nggak dia yang mengkonsumsi ya sesuai dengan aturan yang kita petunjuk yang ada kayak gitu. Oh iya, Bu, misalnya yang kayak gini kan kan beberapa mungkin ada masalah seperti tidak sesuai dengan target tuh. Iya, dia Ini sesuainya kok kenapa? mengambil analisisnya kenapa alasan tidak sesuai dengan target tuh. Ya, boleh aja. Itu kan artinya masalah ya. Iya, Bu. Boleh aja, itu masalah. Nah, masalahnya itu yang nanti dikupas. Ya, heeh. Yang jelas nanti ada variabel bebas dan terikatnya ya di masalah itu ya. Ya, Bu. Ya, dan ada hubungan loh Ibu Bapak. GDST loh ya. Iya, siap, Bu. Terima Ya, kasih dulu, Bu. ya. Kita berproses aja ya Ibu Bapak ya pelan-pelan aja. Insya Allah kok berhasil aja semuanya ya. Yang lain lagi boleh silahkan. Boleh yang lain kalau mau bertanya. Kita sharing aja ya sebenarnya ya, sharing. Sekarang kan yang namanya literatur itu tidak tertutup lagi, terbuka bebas. Jadi Ibu Bapak boleh saja mengambil literatur dari mana saja ya. Yang saya buat mungkin cuma sekilas, sekilas sebagian aja, memudahkan saja ya, seperti itu. Jadi boleh dari manapun literatur boleh, artinya bisa dipertanggung jawabkan literatur tersebut ya, seperti itu. Yang lain adakah lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan itu kalau nggak salah Pak Nur Hamidi ya masuk ya. Yang ketujuh baru saya lagi. Selang-seling nanti. Nanti saya carikan contoh ya yang gizi masyarakat, yang itu juga ya. Jadi nanti silahkan Ibu Bapak melihatnya ya. Nanti saya kirim ke PJ-nya ya. Ini proposal gizi masyarakat, misalnya contohnya seperti apa ya. Tidak harus sama, ya. Yang penting mereka sudah sidang, sudah apa, artinya sudah diperbaiki, diberikan saran juga oleh penguji seperti itu ya. Nanti boleh dilihat. Gizi Tapi klinik juga boleh contohnya. ya, ya, contohnya nanti dikasihkan ya. Nah, iya. Ada lagi Ibu Bapak? Kalau tidak ada lagi, absensi ada ya? Absensi ada kan ya? Ada Bu absensi Eh, dari Difoto aja dulu, difoto aja dulu hari ini. Nanti Bu. sebagai bukti kita kuliah ya hari ini. Nah, ini hadir semua kan ya, Tinggi sambil Sambil bekerja tunggu. ya, Iya, Ibu. sambil ya Bu. bekerja Iya, ya. Ibu. Iya, Ibu. Ya, oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan ya, saya cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah ketemu di lain kesempatan lagi. Ya, terima kasih banyak. Terima Nanti saya kasih kirim Bu. PPT-nya ke PJ ya. Terima Tinggi kasih Bu. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.
kita kasih. Izin keluar ya saya ya. Ibu. Ya.